Hai Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Arif Sumsel. Di video kali ini kita coba ngejelasin ya bagaimana cara mempercepat pertumbuhan telur di dalam female ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Gimana sih Bang cara mempercepat membuat female tadi full telur. Nah, jadi untuk video kali ini kita akan membahasnya. Untuk tetap stay terus sampai video ini selesai. Jangan kemana-mana, tetap di Arif Sumsel. Let's go! Nah, jadi ini teman-teman, di sini adalah salah satu contohnya dulu ya. Jadi teman-teman sebelum kita jelasin gimana cara mempercepat mengisi telur female. Jadi teman-teman lihat dulu di sini kita udah siapin beberapa contohnya agar teman-teman bisa tahu ya kan, oh berarti memang apa yang dijelaskan itu betul-betul sudah kami lakukan. Jadi di sini ada beberapa female dan di situ juga ada yang frontal ya di ujung. Kalau di sini yang ini tadi adalah HMPK ya, HMPK koi, HMPK koi yang Nemo Cooper. Nah, jadi di sini teman-teman bisa perhatiin di video perutnya itu memang betul-betul full telur. Nanti kita pindahin juga di tempat yang lebih terang agar teman-teman bisa melihat dengan jelas ya. Nah, di sini juga ada half moon. Ini adalah half moon grizzle ya, tapi agak berpola butterfly, nggak masalah untuk indukan aja. Dan di sini juga ada beberapa HMPK yang warna solid dan marble ya. Nah, jadi teman-teman bisa perhatiin dulu. Memang ikannya itu betul-betul besar-besar ya. Dalam artian dia menampung telurnya tadi full ya, memang di dalam perutnya itu. Nah, jadi untuk beberapa hal sebenarnya bisa teman-teman lakuin ya. Jadi untuk meningkatkan produksi telur di dalam produksi female tadi ada beberapa cara yang bisa sebenarnya teman-teman lakuin di rumah. Tergantung nanti nyamannya di mana ya teman-teman. Jadi ini sekadar sharing lagi, kita berbagi pengalaman tentang seputaran dunia ikan cupang. Jadi yang pertama teman-teman harus apa sih yang dilakuin? Nah, jadi untuk female teman-teman ya, sebenarnya kalau kami pribadi itu tidak semua dibesarkan, dalam artian tidak semua female kami jadikan bahan untuk indukan. Jadi kami untuk female tetap ya kita sortir yang paling mendekati kualitas. Jadi di masa remajanya kami sudah mensortir beberapa indukan untuk calon indukan maksudnya. Jadi kami sortir ikan-ikan yang terbaik di lubukannya atau di kolamnya. Jadi untuk dibesarkan agar menjadi indukan terusan. Nah, jadi teman-teman bisa yang pertama lakukan adalah memisahkan calon indukan tadi, ditaruh di satu tempat wadah besar untuk dijadikan satu lubukan atau kolam ya. Jadi sebenarnya kalau untuk female sendiri itu nggak masalah digabungin rame-rame, itu nggak masalah. Nanti tinggal teman-teman atur sirkulasi air dan juga pola makan yang benar ya. Jadi kalau untuk female sendiri sih kalau mau cepat kejar size dan full telurnya, saya rekomendasikan itu menggunakan cacing sutra atau cacing darah. Nah, dua ikan itu akan mempercepat pertumbuhan sel telur dari si ikan cupang itu sendiri teman-teman. Kalau cacing darah sih memang pakan yang terbaik ya kalau menurut kami, tapi juga memang harganya yang lumayan ya teman-teman. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa memisahkannya secara tersendiri. Bisa teman-teman menggunakan ember atau menggunakan soliter untuk merangsang si female tadi memproduksi telurnya. Jadi teman-teman bisa mensekat kayak gini, sama perawatannya sama seperti male ya. Jadi teman-teman bisa mensekatnya, nanti perawatannya juga tidak terlalu jauh berbeda dengan yang male. Ketika male-nya tadi ganti air, female-nya juga ikut ganti air. Tetapi untuk soal pakannya teman-teman harus
membedakannya 2 kali lipat ya daripada si male tadi. Jadi kalau kami di sini pribadi, kalau untuk merawat yang jantan atau male itu biasanya kami sedikit irit dalam memberikan makan. Jadi kan kalau kita main ikan yang berkualitas ya, proporsional itu sangat dibutuhkan ya. Jadi kami tidak terlalu banyak memberikan makan dari si male atau jantan untuk menjaga proporsional dari bentuk badan dan siripnya tadi. Tapi kalau yang female beda halnya ya teman-teman. Kalau kita mau jadikan indukan dia, kita harus memberi pakannya tadi ekstra, jadi 2 kali lipat. Jadi bersisa pun tidak masalah, dengan catatan pergantian air atau sifonnya tadi rutin ya. Jadi kalau untuk female kami 2 hari sekali kami sifon. Untuk soliter yang ukuran 12 ya, ukuran 12 atau ukuran 15 kami 2 hari sekali sifon agar menjaga kualitas air yang ada di dalam soliter ini. Jadi kan muatannya kan nggak terlalu banyak. Kalau yang ini sekitar 2,5 liter, sedangkan yang ini 4 liter. Jadi muatan airnya tadi itu sedikit ya. Untuk itu kita lakukan perawatan air dengan mensifon dan seminggu sekali ganti full ya teman-teman ya. Nah jadi itu yang kedua ya teman-teman. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga, jika teman-teman merawat female-nya tadi itu dari usia remaja ya, jadi teman-teman bisa meletakkan di soliter seperti jantan, dan juga melatihnya juga. Sebenarnya kalau female dibuka sekatnya itu, tapi ini catatan ya teman-teman, harus disimak baik-baik. Ini catatan untuk calon indukan yang remaja. Jadi ini tidak direkomendasikan untuk indukan yang sudah siap breed seperti ini ya. Jadi kalau kami di sini untuk female yang masih remaja seperti ini, kami sering juga membuka sekatnya itu. Jadi kami perhatiin teman-temannya. Jadi untuk female yang masih remaja atau belum siap di breed atau masih dalam rawatan, dibuka sekat seperti ini akan merangsang si betina ini ya. Jadi dia waktu dibuka terlihat seperti belang-belang. Warna di bodinya itu mengindikasikan dia itu sebenarnya ada minta kawin. Tapi ini dengan catatan ya, female yang dibuka sekatnya ini dengan ukuran yang masih kecil. Jadi tidak direkomendasikan yang seperti yang besar ini, tidak direkomendasikan. Karena apa? Karena kalau female yang sudah sebesar ini dibuka sekat, dia akan membuang telurnya sendiri. Nah jadi untuk yang sudah seukuran ini, jadi teman-teman bisa langsung ngebreedingnya ya sebenarnya ya. Nah jadi ini yang bakal kita jelasin adalah yang masih remaja seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa melatihnya dengan membuka sekatnya untuk merangsang si female tadi agar cepat menumbuhkan atau memproduksi telurnya ya, sel telurnya. Jadi teman-teman sama seperti male juga, perawatannya juga buka sekat juga bisa, agar tujuannya tadi yang udah kita jelasin ya, agar dia merangsang pigmen telur untuk memproduksinya. Memang untuk penjelasan yang ini agak sedikit kurang masuk akal, tapi itulah teman-teman, itulah bedanya hal teori dengan hal praktek ya. Jadi teman-teman bisa memilih ya beberapa cara untuk meningkatkan telur dari female ikan cupang kalian. Jadi tadi yang pertama adalah disatukan di satu wadah dan dikasih makan rutin dengan takaran yang 2 kali lipat daripada female. Yang kedua adalah dipisahkan antara soliter seperti si jantan. Yang ketiga juga teman-teman bisa melatihnya dengan membuka sekatnya. Itu tujuannya untuk merangsang pigmen si ikan cupang betinanya ya. Nah jadi gimana sih bang contoh yang memang betul-betul sudah siap breed ya untuk female yang di tempatnya Arif Batas Sumsel. Nah jadi kita kasih tunjuk juga ya, kita ambil wadahnya nih. Jadi bagi teman-teman di rumah yang mau lihat contoh ikan indukan ya, indukan sebenarnya yang biasa kita pakai itu sebesar apa sih nih. Jadi kayak gini teman-teman, nanti kita siapin ya, bentar. Nih di sini bisa kita lihat di sini aja nih biar lebih terang ya. Nih jadi ini adalah
sampel ya, sampel atau contoh bagi teman-teman di rumah. Ini adalah salah satu contohnya nih. Jadi kalau female di sini memang ukuran bodinya tadi, nah tuh besar-besar banget kan nih. Jadi seperti inilah indukan yang siap di breeding ya. Nih kalau female yang CT malah dia beda. Kalau ini kan lebih memanjang ke belakang ya, telurnya itu diproduksinya tuh memanjang ke belakang. Kalau ini yang HM Bester ya, HM Bester untuk SNI, yang ini HM Grizzle untuk ABC. Kalau yang ini adalah HMPK Koi, kita targetnya itu yang HMPK Koi ya. Nah, kita pengennya bikin yang SNI-an. Nah sedangkan yang ini adalah Crown Tail. Jadi kita kasih contoh juga beberapa indukan ya. Jadi bagi teman-teman pasti ini kenapa nih kok putih-putih aja. Jadi ini memang warnanya putih, basicnya biasa aja ya warnanya. Tapi untuk farm ini kita biasa untuk mencetak ikan-ikan SNI teman-teman. Nih, jadi untuk ikan-ikan SNI memang warnanya seperti ini ya. Kita pengen targetnya tuh tadi bikinnya satu indukan mendapatkan beberapa gen. Dalam artian dia bisa dibikin jadi marble, bisa jadi bester, bisa jadi base girlnya juga pasti keluar, dan juga yang lain ya. Nah kalau yang ini adalah ABC. Nah jadi teman-teman ini adalah salah satu contoh indukan kami yang dari kelas Grizzle ya, Grizzle atau butterfly juga bisa sebenarnya. Tapi juga kalau kami juga bisa untuk membuat marble juga dari si Grizzle ini. Nah, jadi ini adalah contoh beberapa indukan. Jadi teman-teman tadi yang menyimak penjelasan kami tadi bisa langsung melihat contoh langsung indukannya ya. Jadi memang besar. Nah, jadi beberapa contoh untuk meningkatkan telur tadi sudah kami lakukan di sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa ambil kesimpulan sendiri apakah memang mau direalisasikan atau hanya mendengarkan. Nah, jadi ini teman-teman ya, ada beberapa contoh ikannya juga dan sudah beberapa hal juga kita jelasin tadi. Nah, jadi teman-teman bisa realisasikan di rumah masing-masing ya. Nah, jadi untuk video kali ini cukup dulu ya. Nah, jika kalian suka silahkan klik like, berikan komentar dan subscribe. Jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video edukasi lainnya. Salam cupang Indonesia.